Di pulau ini, setiap kali ada bayi yang lahir, satu orang tua harus mati untuk menjaga populasi tetap seimbang. Pulau itu hanya punya sumber daya yang cukup untuk 513 orang. Ketika sang kakek melihat cucunya lahir dengan selamat, ia melompat dari tebing tanpa ragu. Ia pikir ini akan membawa kedamaian ke pulau itu. Tapi kemudian dokter menyadari, wanita itu mengandung anak kembar. Masih ada satu bayi lagi di perutnya, yang berarti satu orang lagi harus mati. Kepala pulau segera melakukan rapat untuk memutuskan siapa yang harus mati. Beberapa orang berkata untuk membiarkannya kali ini, karena satu bayi tambahan tidak akan membuat banyak perbedaan. Namun yang lain tidak setuju. Dunia luar telah diserang oleh virus, mereka tak bisa melanggar aturan 513 orang. Jika mereka melanggarnya sekali, itu akan terjadi lagi. Untuk mengatasinya, kepala pulau mengumumkan sistem eliminasi poin. Setiap orang memiliki skornya sendiri. Tindakan yang baik mendapatkan poin, sementara tindakan yang buruk kehilangan poin. Dan orang dengan skor terendah akan menjadi orang yang mati. Namun sebelum lanjut, jangan lupa follow ya guys. Mimin doakan, semoga orang yang sudah follow sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Seorang anak laki-laki yang menonton TV melihat namanya berada di peringkat ketiga dari bawah. Ia ketakutan. Jika terpilih, ia akan dilempar ke laut. Namun temannya mengatakan padanya untuk tidak khawatir karena ibu temannya adalah kepala pulau. Dia akan bantu menaikkan poinnya. Keesokan harinya, kepala pulau memberi teman putranya cara untuk dapat poin. Dia menyuruh anak laki-laki itu berbagi apel dengan orang lain. Karena ia telah melakukan hal yang baik, ia mendapatkan 10 poin. Peringkatnya naik satu posisi. Tak lama kemudian, tiba saatnya pemungutan suara. Orang dengan skor terendah adalah tukang kayu. Dia mencuri sesuatu beberapa hari lalu. Penduduk pulau memilihnya untuk mati. Ketika tukang kayu mengira hidupnya akan berakhir, istrinya berdiri dan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa putra kepala pulau sering membawanya ke ruangan gelap dengan kekuasaan ibunya. Jika ia menolak, jatah makanan mereka akan dipotong pada bulan berikutnya. Awalnya tidak ada yang percaya, tetapi semakin banyak wanita yang angkat bicara. Mereka berkata, putra kepala pulau juga melakukan hal buruk pada mereka. Anak itu mulai panik. Ia mendekat ke ibunya, memohon agar ibunya membelanya. Namun menghadapi seluruh desa, dia tidak tahu harus berkata apa. Ia tak punya pilihan selain memulai pemungutan suara terhadap putranya. Akhirnya, lebih dari 400 orang memilih hukuman mati baginya. Jelas anak itu akan mati, namun kepala pulau tidak bisa membiarkan putranya mati. Jadi ia memutuskan untuk mengasingkannya ke kota di luar pulau. Karena virus menyebar di sana, semua orang pun setuju. Anak itu dikurung dalam sel penjara. Malam itu, kepala pulau datang menemuinya dan memberikan kalung emasnya. Ia berkata, itu hal terakhir yang bisa ia berikan. Ia berharap putranya bisa bertahan di kota. Keesokan harinya, anak itu dibawa pergi dari pulau oleh tim bersenjata. Sebelum pergi, ia menanduk hidung tukang kayu hingga patah. Ia tetap tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Namun begitu tiba di kota yang hancur, ia mulai merasa takut. Ia memohon pada orang-orang untuk membawanya kembali. Ia berkata ibunya akan memberi mereka persediaan terbaik. Tapi kemudian, ia langsung dipukul. Mereka sudah lama tidak menyukainya. Pada akhirnya, ia ditinggalkan sendirian di dermaga.